Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Martinus Soeharto dan Ibu Desi Puspitasari selaku penguji ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Dolopo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Pratamasari dari kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ulasan yang telah saya buat dari novel yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan sebuah karya dari Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata. Lahir di Gantung, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada 24 Oktober 1966. Novel yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka ini pertama kali diterbitkan pada September 2005 dan pada September 2015 berhasil dicetak untuk yang ke-31 kali. Novel ini cukup populer di tengah masyarakat Indonesia, bahkan sudah pernah difilmkan oleh Riri Riza sebagai sutradaranya. Novel ini mengangkat isu dan tema mengenai perjuangan dan semangat para siswa dalam keterbatasan ekonomi. Mengisahkan tentang kehidupan 10 anak yang memiliki semangat juang untuk bersekolah. Ke-10 anak tersebut dijuluki sebagai Laskar Pelangi. Dari ke-10 anak tersebut, diantaranya bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Syahdan, Akyong, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah Gantung yang dibimbing oleh Ibu Muslimah dan Bapak Harfan. Cerita diawali dari penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah Gantung, di mana hanya terdapat 9 orang murid yang mendaftar. Padahal dari pemerintah daerah setempat menyatakan bahwa sekolah dasar harus memiliki murid minimal 10 orang agar kegiatan sekolah tetap berjalan dengan lancar. Hal tersebut membuat Ibu Muslimah dan Bapak Harfan cemas, karena jika murid tidak memenuhi jumlah minimal yang ditentukan, maka sekolah akan dibubarkan. Namun, di tengah kecemasan tersebut, datanglah seorang murid baru yang menjadi penyelamat bagi sekolah, yaitu Harun Ardi Ramadan, sebagai murid ke-10 dari SD Muhammadiyah Gantung. Kebersamaan dimulai sejak saat itu. Anggota Laskar Pelangi bertambah menjadi 11 ketika ada siswa pindah dari SD PN Timah yang bernama Flo, yang merupakan anak orang kaya yang tertarik akan keunikan sekolah Muhammadiyah. Laskar Pelangi adalah anak-anak yang lahir di sebuah pulau kaya timah di negeri Indonesia. Namun, kehidupan masyarakat di pulau tersebut miskin dari segi ekonomi dan pendidikannya. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, mereka memiliki semangat belajar yang luar biasa. Bakat semangat belajar yang luar biasa tersebut, anggota Laskar Pelangi berhasil mengharumkan nama perguruan Muhammadiyah saat festival 17 Agustus. Mereka menampilkan tarian dari Afrika, karya Mahar. Selain itu, prestasi kembali diraih oleh anggota Laskar Pelangi saat lomba cerdas cermat berkat kecerdasan Lintang. Bahkan Lintang menantang Dr. Andes Zulfikar, guru sekolah PN Timah yang terkenal kecerdasannya. Hal inilah yang membuktikan bahwa miskin tidak sama dengan bodoh. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi dengan pendidikan. Anggota Laskar Pelangi melewati cerita bersama, tawa dan tangis bersama, masa kecil penuh dengan kebahagiaan dan keajaiban. Persepsi terhadap kehidupan sudah mereka bentuk sejak masa kecil. Kisah persahabatan ini berakhir dengan kesulitan ayah Lintang yang memaksa Einstein kecil tersebut putus sekolah dengan sangat mengharukan. Dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali
ke kampungnya serta anggota Laskar Pelangi lainnya telah menggapai apa yang dicita-citakan. Dari penyampaian cerita dalam novel Laskar Pelangi ini memiliki ciri khas tersendiri, karena cerita yang dibuat terinspirasi dari masa kecil sang penulis. Di dalam novel ini juga terdapat kritik sosial yang ditujukan kepada pemerintah perihal masalah pendidikan dan kurang meratanya pembangunan yang ada di Indonesia, utamanya di daerah terpencil. Dari novel ini, kita juga diajarkan untuk senantiasa tabah dalam menghadapi berbagai ujian dan menjaga baik hubungan persahabatan. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Kelemahan lain dari novel berada pada penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca sehingga akan sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami atas apa yang disampaikan oleh penulis. Dari ulasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya novel ini cocok untuk semua orang sebab novel ini berisi kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Kisah atau peristiwa yang terjadi di dalam novel mengandung banyak nilai-nilai semangat, khususnya semangat dalam menjalani kehidupan. Terutama kita sebagai seorang pelajar harus meniru semangat belajar yang dimiliki oleh beberapa tokoh di dalam novel ini. Selain itu, pesan lain yang dapat diambil dari novel yaitu Tuhan memang sudah menentukan takdir setiap orang, akan tetapi Tuhan dapat merubah takdir seseorang apabila orang tersebut berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.